semua, perkenalkan nama saya Terajo Meteorolog dari program studi Agama Budaya Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kampus Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah Fenomenologi Agama. Yang pertama, metode, approach, dan eidetik vision dalam fenomenologi. Fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl bertujuan mengakses esensi atau eidos fenomena apa adanya tanpa prasangka. Dua, fondasi utama adalah satu, approach, penunda penilaian. Ini adalah penangguhan atau bracketing segala penilaian empiris, historis, dan reduksionis terhadap fenomena. Husserl menyebutkan sebagai sikap fenomenologis di mana kita memasang dalam tanda kurung asumsi tentang realitas eksternal. Misalnya, apakah Tuhan itu ada atau ilusi. Tujuannya membersihkan kesadaran dari bias subjektif agar fenomena muncul murni. Proses bertahap. 1. Identifikasi prasangka. 2. Penangguhan. 3. Deskripsi apa adanya. Yang kedua, eidetik vision atau melihat hakikat atau reduksi eidetik. Setelah epos, kita lakukan reduksi imajinatif untuk mengungkapkan esensi universal atau eidos fenomena. Ini melibatkan variasi imajinatif. Bayangkan variasi fenomena, misalnya berbagai bentuk doa di agama berbeda untuk menemukan inti invariabel yang membuat doa hakiki, bukan sekedar perilaku. Kepentingan untuk pemahaman agama non-reduksionis. Kedua metode ini mencegah reduksionisme, misalnya agama sebagai opium rakyat Marx, atau neurosis ala Freud, dengan memungkinkan deskripsi fenomena agama sebagai pengalaman subjektif yang sah, bukan dijelaskan secara kausal, psikologis, atau sosiologis. Ini menghormati kehanaan agama sebagai realitas otonom. Ilustrasi penerapan doa pada doa. Ambil fenomena doa, misalnya sholat Islam. Approach, tangguhkan pertanyaan, apakah doa efektif secara empiris atau apakah ini neurosis. Fokus pada bagaimana doa dialami, gerakan tubuh, rasa hikmat, rasa hubungan transenden. Eidetik vision, variasikan doa Kristen berlutut, meditasi, Buddha duduk sujud, Yahudi esensi, intensionalitas menuju yang transenden, transformasi kesadaran dari profan ke sakral. Non reduksionis, karena kita pahami doa sebagai pengalaman esensial, bukan sekedar psikoterapi diri. 2. Perbandingan pandangan Freud, Jung, dan Durkheim tentang agama. Sigmund Freud, agama sebagai ilusi atau neurosis. Dalam The Future of an Illusion 1917, Freud melihat agama sebagai proyeksi keinginan infantil untuk ayah protektif, mirip obsesi kompulsif atau neurosis. Fungsi pelarian dari realitas, tapi destruktif karena menghambat rasionalitas. Carl Jung mengkritik terhadap Freud.
Jung, Psychology and Religion 1938 menolak reduksionisme Freud. Agama adalah ekspresi arketip kolektif, misalnya self sebagai Tuhan, fungsi positif integrasi psik individu dan makna hidup. Agama bukan ilusi tapi simbol nominalisme atau pengalaman suci yang menggetarkan. Emil Durkheim mengkritik sosiologis dalam The Elementary from a Religious Life 1912 adalah agama adalah representasi kolektif masyarakat itu sendiri. Fungsinya memperkuat solidaritas sosial, moralitas kolektif, bukan neurosis individu. Argumen paling kuat menurut saya, Durkheim untuk masyarakat, Jung untuk individu secara keseluruhan. Durkheim paling kuat karena empiris dan fungsional. Agama menjelaskan kohesi sosial, bukti ritual massal seperti Idul Fitri mempererat umat. Freud terlalu patologis, abaikan manfaat adaptasi. Jung terlalu esoteris, kurang bukti empiris. Alasannya adalah data antropologi modern, misalnya studi Robert Bell tunjukkan agama sebagai perekat sosial di masyarakat sekuler pun, sementara fungsi individu. Jung bergantung konteks sosial. Durkheim. 3. Hubungan ritus dan mitos dalam fenomena agama. A. Fungsi mitos menurut Eliade dan Malinowski. Menurut Karl, Eliade adalah mitos narasi sakral yang menceritakan elo tempo, misalnya waktu ilahi awal ilo temporal. Fungsinya model ontologis untuk ritus, mengaktualisasikan hieropan wahyu atau wahyu sakral, merevitalisasi kosmos dan memisahkan sakral profan. Mitos bukan bohong tapi realitas paradigmatik. Bronislaw Malinowski. Mitos adalah narasi praktik untuk menjelaskan dan melegitimasi ritus sosial. Fungsi Bronislaw Malinowski. Mitos adalah narasi praktik untuk menjelaskan dan melegitimasi ritus sosial. Fungsi memenuhi kebutuhan emosional atau praktis, seperti piagam hukum adat, menjaga keseimbangan sosial di situasi sulit atau krisis transisi. B. Contoh nyata. Mitos Dewi Sri di tradisi agraris Jawa. Ritus kalenderis di Jawa. Mitos Dewi Sri, dewi beras dari tubuh dewi yang dipotong. Misalnya Eliade Hieropani kesuburan. Diaktualisasikan melalui ritus kalendaris selamatan, panen atau kebayaan. Misalnya ritus pasca panen Oktober sampai November. Petani sujud ke sawah, tawarkan sesaji, misalnya nasi kuning ayam. Nyanyikan kidung. Mitos Dewi Sri, makna sakral. Mitos dihidupkan Eliade, waktu ilahi. Sawah jadi aksis mundi, pusat kosmos. Malinowski. Legitimasi norma agraris, jangan boros padi. Sakralitas, transformasi profan. Padi biasanya jadi sakral kesuburan, peringatan harmoni manusia alam. 4. Analisis perubahan makna simbol salib dan
koinsidensi, oposisi, proses transformasi simbol salib. Awalnya Romawi abad 1 Masehi, salib adalah crux atau alat hukuman brutal untuk budak pemberontakan, simbol kehinaan dan kematian, dehumanisasi dalam kekristenan. Yohanes 3 ayat 14, Paulus 1 Korintus 1 ayat 18. Yesus disalibkan mengubahnya dari alat dosa menjadi simbol keselamatan, penebus kemenangan atas kematian via kebangkitan. Proses 1 Hierophani, wahyu sakral di kayu salib. 2 Reinterpretasi teologis Augustinus, panggung cinta Tuhan. Ikonografi salib sebagai perhiasan sejak abad ke-4. Koinsidensi, oposisi Allah, oposisi. Salib satukan oposisi kematian, hidup, kehinaan, kemuliaan, dosa, penebus, horizontal, bumi, manusia, vertikal, surga, Tuhan. Ini paradoks mistik. Kelemahan Tuhan lebih kuat dari kekuatan manusia. 1 Korintus 1 ayat 25. Perbandingan dengan simbol air api. Air adalah Islam wudu, tawawudu. Dari profan, air harian jadi sakral, pembersih dosa. Al-Quran 5 ayat 6. Koinsidensi, najis, suci, kematian, banjir, hidup, sungai, banyak, surga, wahana, pengalaman, tahara, kesucian, mistik. Api adalah Hindu, Homayajna, dari destruktif meninggalkan jadi provokasi. Rig Veda. Koinsidensi, hancur, bangkit, kematian, ego menuju moksa. Banding, salib lebih historis, kristosentris. Api, air lebih kosmetik, elemental. Api tapi sama sebagai Hierophani, oposisi. 5 pengalaman keagamaan. Dalam fenomenologi, agama adalah satu perbandingan konversi agama dan mistisisme. Aspek konferensi agama, mistisisme, ciri khas transformasi mendadak, bertahap, keyakinan, misalnya Saul jadi Paulus, Kisah Para Rasul 9. Rasional, emosional, identitas, ras baru, William James, varietas, konversi, pengalaman non rasional, union, mistikal, kesatuan dengan ilahi, durasi, Supramen, ubah, ovulasi, sementara non diskursif. Contohnya konversi massal di revivalisme. Sophie Fana Rumi. Fana, misalnya Rumi hilang dalam Tuhan. 2 kemampuan fenomenologi Epoch dan Verdeham menjabatani pengalaman mistis infalibel yang mampu tapi berbatas argumen kritis. Kelebihan Epoch, tangguhkan skeptisme. Apakah mistis, halusinasi, pengertian empati ala Dilday, deskripsi
mengadopsikan struktur esensial Husserl neoma mistis sebagai kehadiran absolut. Gerda Wilder terapkan pada mistisme ungkap eidos infabel via variasi mistik Kristen atau Islam sama unia keterbatasan infabel tak terlukis Plotinus resitan bahan reduksi edetik bisa abstraksikan esensi tapi hilangkan nuansa pribadi kritik melalui ponti tubuh terlibat. Kesimpulannya, fenomenologi jembatani via deskripsi murni tapi butuh suplemen psikofenomenologi untuk rasa infabel, hindari positivisme reduksionis. Oke teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan UTS dari mata kuliah fenomenologi. Terima kasih.